4/14/2020. Di sini saya akan membuat video project ujian akhir semester dengan mata kuliah tentang kesalahan korupsi dengan dosen penampu Ibu Dr. Anda Debbie Ciharende, MSI. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Misty Endurina Nasir. Saya mahasiswa dari Universitas Pemerintah Indonesia Manado. Saat ini saya akan memberikan penerangan dengan topik yang sangat penting dengan kehidupan kita, yaitu korupsi. Mengapa kita harus peduli? Karena korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tapi dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari. Fasilitas publik rusak, layanan kesehatan buruk, pendidikan jadi mahal, dan lain-lain. Korupsi secara sederhana berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Contohnya suap, manipulasi anggaran, penggelapan dana, sampai nepotisme. Semua itu bagian dari korupsi yang pelakunya bisa pejabat, pegawai, bahkan masyarakat biasa. Dampak korupsi ada 4. Yang pertama, ekonomi berhambat. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur atau menciptakan lapangan kerja malah masuk ke kantong segelintir orang. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi lambat dan rakyat yang menderita. Yang kedua, ketimpangan sosial. Korupsi bikin kesenjangan makin besar. Orang kaya makin kaya karena punya akses, sementara rakyat kecil makin susah. Yang ketiga, hancurnya kepercayaan. Korupsi bikin orang jadi tidak percaya sama pemerintah. Akibatnya, masyarakat apatis dan susah bekerja sama membangun negara. Keempat, kemunduran moral. Kalau dibiarkan, korupsi bisa dianggap hal biasa. Generasi muda jadi tidak lagi melihat korupsi sebagai sesuatu yang salah. Mengapa orang melakukan korupsi? Yang pertama, karena keserakahan. Mereka yang sudah punya banyak masih merasa kurang. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Tanpa kontrol yang ketat, peluang untuk korupsi terbuka lebar. Yang ketiga, tekanan sosial. Kadang tekanan dari keluarga atau lingkungan bikin seseorang nekat untuk korupsi. Yang terakhir, budaya toleransi. Kalau korupsi dianggap lumrah, orang jadi tidak takut lagi untuk melakukannya. Bagaimana kita melawan korupsi? Yang pertama, jadi warga yang berubah. Kita mulai dari diri sendiri, dari kebiasaan kecil seperti merokok atau manipulasi data. Yang kedua, dukung transparansi. Minta pemerintah terbuka soal anggaran. Kita punya hak tahu uang kita dipakai untuk apa. Yang ketiga, laporkan pelanggaran. Kalau tahu ada kasus korupsi, laporkan ke pihak berwenang seperti KPK atau lembaga terkait. Yang keempat, didik generasi muda. Ajarkan anak-anak sejak dini tentang pentingnya kejujuran dan bahaya korupsi. Yang keempat, yang terakhir, ikut awasi dan kritisi dan jangan pasif. Ikut mengawasi pembangunan di lingkungan sekitar dan kritisi kalau ada yang mencurigakan. Jadi kesimpulannya adalah korupsi bukan masalah kecil. Ini adalah akar dari banyak persoalan yang kita hadapi. Kita semua punya peran penting untuk melawan korupsi, mulai dari hal kecil hingga gerakan besar. Karena kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari bersama-sama kita jaga integritas, bangun kesadaran, dan berani melawan korupsi demi masa depan yang baik. Terima kasih. Pendidikan anti korupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk